kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita dengan sehat walafiat hari ini. Terima kasih pada juri yang telah memilih saya masuk grand final lomba bercerita. Dengan rumah yang kecil, sederhana, atau gubuk. Untuk makan sehari-hari, mereka biasa memetik dari kebun hasil mereka sendiri. Dan untuk lauk, mereka biasa memancing, berburu di sekitaran desa tempat mereka tinggal. Hingga pada suatu saat, terpikirlah di pikiran Raden Pengantin bahwa dirinya ingin merantau ke negeri yang jauh dari desanya. Namun, ia belum berani meminta izin kepada sang ibu. Akhirnya, ia pun memberanikan diri dan meminta izin. Raden Pengantin pun berkata, "Bu, aku ingin merantau ke negeri yang jauh dari desa ini. Aku ingin mengambil pengalaman dan memperbaiki kehidupan kita." Sang ibu pun diam langsung menolak izinan anaknya tersebut karena ia takut anaknya tidak akan pulang lagi ke desa ini dan akan melupakannya. Dengan semacam alasan apapun dia langsung tetap melarang kepergian Raden Pengantin ke negeri tersebut. Namun Raden Pengantin tetap meyakini dan memaksa ibunya agar mengizinkan kepergian. Tidak ada alasan lain lagi. Akhirnya dia langsung pun mengizinkan Raden Pengantin untuk merantau. Raden Pengantin pun bersiap dan berkemas untuk pergi besok hari. Keesokan harinya, Raden Pengantin dengan dia langsung menuju ke pelabuhan. Dia langsung dengan tangis dan kesedihannya melihat anak satu-satunya yang ia sayangi dan ia kasihi tersebut meninggalkannya sendiri untuk pergi merantau, menaiki kapal yang sangat besar untuk ke negeri yang jauh dari desanya tersebut. Setelah beberapa lama, dia langsung ditinggal oleh sang anak. Dia langsung hidup dengan sendiri, penuh kesedihan, penuh kerinduan terhadap anaknya. Ia pun selalu menyempatkan diri untuk duduk di tepi pantai, menatap dan menunggu anak sayangannya pulang. Setibanya Raden Pengantin di negeri tersebut, negeri yang penuh keramaian, keanekaragaman yang tidak pernah ia lihat di desa tempat ia tinggal. Akhirnya Raden Pengantin pun mengelilingi negeri tersebut, mengelilingi pasar-pasar dan menabrak seorang pedagang. Pedagang tersebut berkata, "Hai pemuda, sepertinya kau bukan dari daerah sini. Di manakah asalmu?" Raden Pengantin pun menceritakan sebuah cerita hidupnya di masa ia dulu. Akhirnya sang pedagang pun dengan penuh kesian dan mendengarkan cerita dari Raden Pengantin, sang pedagang memberikan pekerjaan menjaga toko dari pedagang tersebut. Setelah beberapa lama, toko tersebut dipegang dari Raden Pengantin. Toko tersebut maju, berkembang, dan banyak orang-orang yang ingin membelinya. Dengan kegigihan kerja keras Raden Pengantin, ia pun menjadi pemuda pengusaha yang sukses di sana. Ia dapat menabung, membeli barang-barang yang ia inginkan. Setelah beberapa lama Raden Pengantin tinggal di negeri tersebut, ia pun mendapatkan jodoh, seorang putri yang teramat cantik dari negeri tersebut. Akhirnya ia pun menikahinya. Menikahi dengan pesta yang sangat besar, hasil kerja kerasnya di sana. Namun setelah menikah, Raden Pengantin berpikir tentang keadaan ibunya di desa dan berbincang-bincang dengan sang istri. "Aku ingin kembali lagi ke desa itu, ingin menjenguk ibuku yang telah lama aku tinggal," kata Raden Pengantin. Sang istri pun menjawab, "Iya Kanda,
Aku setuju. Aku akan ikut berlayar bersama. Keesokan harinya, Raden pengantin pun membeli kapal yang sangat besar beserta isi barang-barang yang sangat berharga untuk diberikan kepada warga dan ibunya di desa sana. Ia pun pergi berlayar bersama sang istri. Mendengar berita, kabar bahwa anaknya Raden pengantin ingin pulang ke desa tersebut, Diang Kingsung yang sudah tua, lusuh, dan apa adanya tergesa-gesa menuju pelabuhan untuk menjemput sang anak yang lama ia tidak temui. Setibanya Raden pengantin dan istri di pelabuhan, Diang Kingsung melambai dan berkata, "Nak, anakku, Raden pengantin, aku ibumu, nak. Ibuku, aku Diang Kingsung. Aku merindukanmu, nak." Namun Raden berpikir, malu mengaku ibunya sudah tua, lusuh, jelek menghadap istrinya. Akhirnya Raden pengantin berkata, "Tidak, dia bukan ibuku. Ibuku telah lama mati. Aku tidak punya ibu seperti dia. Dia bukan ibuku." Lalu Raden pengantin pun menarik lengan sang istri dan membawa ke kapal menuju arah lain. Dengan kesakitan hati dan kepedihan hati seorang ibu, yaitu Diang Kingsung, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya bisa memohon dan berdoa semoga Yang Maha Kuasa memberi balasan terhadap anaknya yang telah lupa. Tidak berjangka lama, petir dan badai ombak menerjang kapal tersebut. Tidak ada satupun yang dapat diselamatkan dari kapal Raden pengantin, entah itu dari nyawa, harta, ataupun barang-barang yang berharga. Salah satu pecahan belah kapal tersebut berubah menjadi batu. Batu sekian lama setiap hari ditumpuhi rerumputan, dedaunan, dan pepohonan kecil dan berubah menjadi gunung. Dan gunung tersebut berubahlah diberi nama menjadi Gunung Benawa. Begitulah asal-usul dari Gunung Batu Benawa. Pesan dan amanat yang dapat saya sampaikan dari cerita tersebut: jangan sesekali kamu berhaka terhadap orang tuamu. Jangan sesekali kamu tidak menghormatinya. Sayangi kedua orang tuamu. Jika dia sudah tidak ada, penyesalan sudah tiada arti. Semoga pesan dan amanat dan cerita saya dapat diterima. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.